Adik-adik, pada mau makan somai nggak? Nah, syaratnya pakai sepatu dulu, udah gitu baris ya. Nanti Om sama Akangnya mau bagiin somai. Yuk, pakai dulu boleh. Sepatunya. Kalau yang udah pakai sepatu boleh baris dulu. Baris, ayo, baris. Yang cowok di sini, yang cewek di sini. Kebiasaan Kang Wiguna berbagi sedekah siomay sudah dimulai sejak lama. Tepatnya sejak awal merintis usaha di tahun 2019. Waktu itu beliau masih jualan pakai gerobak kecil di pinggir jalan. Untungnya cuma puluhan ribu. Oke. Nanti habis dikasih bisa langsung pulang ya. Oke? Baik. Oh, pulang sekolah main? Main. Udah, jangan lupa makan somai dulu biar kuat ya. Oke, nih. Semoga suka ya. Salim. Iya, ini nggak pedas, aman, nggak pedas. Salimnya. Ya, boleh pulang. Oke. Nah, Adek, Kang Wiguna. silakan. Jadi Ya, sama-sama. bagi-bagi begini selain ke anak Salim. sekolah kayak gini kemana lagi, Kang? Selain ke anak sekolah, kita ke driver online, ke pemulung juga, Baik. tukang parkir, dan ke panti biasanya. Oh, ke panti. Termasuk ibu-ibu pengajian. Masya Allah. Pengajian. Dan ini udah berapa lama, Kang? Alhamdulillah dari awal 5 tahun berarti. Aku suka banget sama yang mau minta lagi enggak? Minta lagi mas Oh. katanya. Mau minta lagi. Tapi ini udah sesuai sama jumlahnya. Nanti kalau ada yang kasih kamu lagi, ada yang nggak kedapetan. Tapi yang satu laginya itu buat ibu aku, soalnya ibu aku itu suka juga. Oh, ibu buat juga ibu. suka. Ya udah deh kalau gitu, Om kasih deh. Nih, nitip buat ibu kamu ya. Meski sudah berbagi sejak masih usaha, Kang Wiguna nggak pernah takut rugi. Nggak takut kehilangan pembeli. Masya Allah. Beliau tahu rasanya perut kosong saat cari nafkah. Tahu beratnya perjuangan demi sesuap nasi. Makanya, bagi Kang Wiguna, berbagi siomay itu bukan sekedar sedekah, tapi jalan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jadi teringat dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang guru ngaji saya sampaikan, bahwa orang yang memberi makan orang yang lapar hingga kenyang akan mendapatkan surga dari pintu khusus yang tak bisa dimasuki orang lain. Allahu Akbar. Barang siapa yang memberi makan kepada seorang mukmin hingga membuatnya kenyang dari rasa lapar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam salah satu pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain. Alhamdulillah, berarti ini kita udah selesai ya? Selesai mas. Oke, habis ini kegiatannya ngapain lagi nih? Habis ini kita ke outlet dulu, kita prepare karena kita mau ke pengajian dan menyambut ibu-ibu di sana. Pejuang Langit, sekarang mau persiapan untuk bagi-bagi siomay ke ibu-ibu pengajian yang katanya nih punya jasa besar dalam hidupnya. Wah, nanti kita ulik ya. Kita ikut bantu nyiapin dulu nih. Nah ini mas, ini outlet pertama saya. Oh, ya ada tamu, kenalin. Ya, Wah, Ano, Pak ini. Ucuk, Wah, salam kenal Pak. ayahnya Awi Guna. Siap, Bu, Ano, salam kenal. Iya. Pejuang Langit, dari ibu dan bapaknya, saya tahu seperti apa perjuangan hidupnya Kang Wiguna. Kondisi ekonominya saat itu begitu sulit, selalu rugi sampai-sampai hampir putus asa. Namun, kesenangannya berbagi mengubah hidupnya. Usahanya semakin maju dan terus berkembang. Kang Wiguna nih udah jualan, kan sukses banget, udah punya 5 outlet. Iya. Itu kan luar biasa. Apa yang terasa sama Bapak sama Ibu? Saya bangga banget punya anak ya, alhamdulillah. Pada soleh, udah memberatkan saya ke sono kena suci, alhamdulillah ya. Ah, beneran? Iya. Iya. Udah ngumrohin juga. Udah imrohin Bapak sama Ibu? Udah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Itu hasil dari jualan somai? Iya. Betul. sama ya. Ini nih panutan. Iya. Saya nih masih butuh belajar banyak dari Kang Wiguna, belum Iya. bisa berangkatin orang tua. Jadi pas waktu tahu nih, Ibu mau diberangkatin umroh, perasaan Ibu gimana sih, Bu? Terharu juga, nangis juga. Kan nggak awalnya gini kata si A,
Mimi sama Abah besok ke sini, katanya ada apa? Nggak tahu, nggak dibilangin dulu gitu. Apa surprise ya? Terus Surprise. kata, langsung dibawa ke itu, ke apa sih? Daftar. Iya. Mau kemana gitu. Ini mau daftar haji, katanya gitu. Jadi ya gitulah, pokoknya nggak bisa diungkapin, pokoknya terharu juga, sedih gitu. Tercampur lah gitu apa ya? Sedih juga, bunga juga gitu. Jadi tercampur aduk lah gitu, sampai nangis gitu. Tapi alhamdulillah dapat selamat sampai sini lagi gitu, kumpul lagi sama anak-anak. Ini udah beres ya? Beres? Bisa langsung kita bawa ya ke ibu-ibu Bisa. pengajian ya? Iya, iya. Siap. Oke deh. Kalau gitu saya sekalian pamit ya Pak. Bu, Iya, iya. mau temenin Kang Wiguna kan katanya habis ini ada pengajian. Iya, Oke, ya Pak. Iya. Makasih banyak Iya, iya. waktunya Bu. Iya, iya, iya. Sampai ketemu lagi, sehat selalu. Iya, iya. Amin. Amin. Ya Kang? Ya. Yuk, mari Mas. Pejuang Langit, alhamdulillah 2 tahun lalu Kang Wiguna sudah memberangkatkan umroh kedua orang tuanya. Tahun ini insya Allah keuntungan warungnya akan ia gunakan untuk memberangkatkan mertuanya ke Tanah Suci. Masya Allah banget nih Kang Wiguna, tadi udah bagi-bagi. Kalau saya lihat-lihat nih, jualan somainya untung terus, berkah terus nih. Wah, gak gitu juga sih Mas. Saya awal tahun kemarin malah ketipu. Tipu gimana nih? Ketipu kerugiannya sampai puluhan juta Mas. Puluhan juta? Iya, gara-gara waktu itu ada pesanan fiktif, katanya mau ngirim ke Kodim. Baik. Ternyata dia minta sesuatu yang saya nggak punya tuh. Akhirnya harus transfer senilai 20 juta lebih dan dia menghilang. Ya Allah, saya aja kehilangan uang sedikit aja pusing. Ini puluhan juta gimana perasaannya Kang? Awalnya kaget, Hah? tapi saya ingat pesan Rasulullah bahwasanya perkara semua muslim itu baik. Ketika dia diberikan sebuah nikmat, dia mengucapkan alhamdulillah alladzi binikmati tatimmus sholihat. Itu baik baginya. Baik. Dan ketika dia ditimpa musibah, ucapannya hampir serupa. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi, dalam semua keadaan. Jadi itu yang membuat saya tenang, akhirnya bisa kembali lagi bersemangat ya untuk jualan makin rajin, belajar makin rajin, ibadah makin rajin. Ya Allah. Saya jadi ingat hadis Nabi yang disampaikan guru saya, bahwa kalimat Alhamdulillah bisa meringankan beban hidup seseorang, seperti yang dialami putri tercinta Nabi SAW. Ketika beban hidupnya berat dan ingin meminta pembantu pada ayahnya, Nabi SAW justru mengajarkan kalimat zikir. Salah satunya membaca Alhamdulillah 33 kali sebelum tidur. Kang Wiguna, Ya. menarik nih amalannya. Saya boleh diajarin nggak? Kalau dapat rezeki gimana tadi sebutannya? Iya. Sama kalau dapat cobaan harus ngomong apa? Kalau kita dapat nikmat, Nah, ucapannya adalah alhamdulillah Alhamdulillah, alladzi allazi binikmatihi binikmatihi tatimmus sholihat. tatimus sholihat. Nah, kalau dapat cobaan, Kalau dapat cobaan, alhamdulillah alhamdulillah ala kulli hal. ala kulli hal. Ya. Masya Allah, mantep banget ini. Ini bisa jadi amalan buat para pejuang langit semua di rumah ya. Nah, Mas Lanov, ini adalah masjid yang paling bersejarah buat saya. Masya Allah. Kebetulan sekarang ada pengajian. Saya juga lagi ada undangan buat ngisi, jadi saya izin mau ganti baju dulu ya. Oke, boleh. Ini saya titipin dulu. Boleh. Kita taruh sini dulu ya. Siap. Oke. Sip, saya tungguin di sini. Saya Silakan. izin ya, Mas Lanov. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Masya Allah, pejuang langit. Luar biasa loh. Ternyata selain bagi-bagiin somai, hari ini dia juga ngisi ceramah di masjid bersama ibu-ibu. Luar biasa banget nih. Assalamualaikum. Ibu, saya izin ya Bu. Hari ini mau ikut kegiatannya. Saya mau ngelihat Kang Wiguna kan hari ini katanya ngisi kajian ya. Wah, Masya Allah banget nih. Wah, ini dia udah siap nih. Waalaikumsalam. Ibu semuanya. Dan saya waktu itu yakin ke istri, kayaknya kita udah ditipu nih. Kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal, pasti Allah menjanjikan sesuatu yang lebih baik. Pejuang Langit, siapa sangka dulunya beliau adalah marbot di masjid ini. Sekarang, Masya Allah, jadi sosok yang makin taat agama dan disegani warga. Dulu amanah melayani jemaah,
kini jadi kebanggaan masyarakat sekitar. Jadi dulu jadi marbot di sini ya? Dari marbot kurang lebih 3 tahun di sini ngurus masjid dan alhamdulillah juga dikasih fasilitas tinggal gratis selama kuliah, Mas. Alhamdulillah. Di mana tinggalnya? Belakang sini? Iya, sebelah banget masjid. Wah, luar biasa. Pejuang Langit, jadi seorang marbot di masjid inilah yang jadi pintu keberkahan hidup Kang Wiguna. Lewat masjid ini, Allah pertemukan beliau dengan orang-orang baik yang memberikan modal usaha. Dan Masya Allah, gara-gara masjid ini juga, Kang Wiguna dapat tempat tinggal gratis selama kuliah dari warga sekitar. Allahu Akbar. Kang, kenapa sih dulu kayaknya cinta Ibu. banget nih jadi profesinya sebagai marbot masjid? Ya, jadi damang Ibu, alhamdulillah. Jadi dulu saya pernah dengar ceramah Ya? bahwasanya nanti di akhirat ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah, Ya. di mana tidak ada naungan lain selain naungan Allah. Salah satunya adalah pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Dalam kehidupan saya, titik balik semuanya berasal dari masjid, Mas. Dari mulai saya punya hidayah dari masjid, saya kepikiran ide buat siomay itu dari masjid, Mas. Pejuang Langit, bagi Kang Wiguna, masjid adalah rumah pertamanya. Makanya bersih-bersih masjid ia lakukan dengan bangga dan ikhlas. Malah, kata ibu-ibu pengajian di sini, beliau bukan hanya sebagai marbot masjid saja, tetapi juga jadi sosok anak muda yang ringan tangan, sering bantu warga sekitar. Tiap hari kebetulan waktu itu bareng sama saya. Oh, tetanggaan Iya. jadinya? Tanggaan. Waktu pas jadi marbot? Iya, Jadi marbot. Dan pertama modalin saya tuh beliau Enggak juga sih. buat enggak pengajian. juga, iya. Awi Guna, tolong buatin dong ini siomay buat ibu pengajian. Akhirnya dikasih uang lah waktu itu 200.000 ya. Iya, kalau nggak salah ya. Dan dibagiin ke ibu pengajian di sini. Wah. Iya, kebetulan kita bisa sahur bersama ya kalau bulan puasa gitu kan. Kadang-kadang sama anak-anak di sini juga sama, kita kadang ngeliwat bareng gitu kan. Wah. Sama ibu-ibu di sini juga dia akrab gitu kan, sosialisasinya memang bagus. Perjuangan Kang Wiguna untuk mengangkat derajat keluarganya benar-benar nggak main-main. Sejak muda sudah dapat beasiswa saat S1. Dan sekarang, Masya Allah, beliau siap melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Alhamdulillah Pejuang Langit. Saat ini saya mau nemenin Kang Wiguna nih buat daftar S2 ya. S2. Wah, Ini sebenarnya hikmah dari kemarin ya. Mm-mm. Kita tertipu sampai puluhan juta. Akhirnya saya berpikir bahwasanya ada sesuatu yang harus diperbaiki nih. baik. Salah satunya adalah manajemen dari perusahaan saya. Makanya saya S2 dan milih program studi manajemen sekarang. Baik. Dulu S1-nya apa kalau boleh tahu? Pendidikan, Oh, pendidikan beda ya? beda. Dan dulu kuliahnya di sini juga? Kuliahnya di sini juga Wah. via beasiswa kalau dulu. Para pejuang langit, berkat siomay dan amalan jalur langitnya, Kang Wiguna nggak pernah menyangka bisa lanjut kuliah S2. Dari usaha ini juga, beliau bisa membiayai pernikahan di tahun 2020 dan membesarkan anak yang kini sudah berusia 2 tahun. Masya Allah. Sekarang, yang diperjuangkan hanya satu, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Kang Wiguna berharap anaknya kelak nggak perlu lagi merasakan pedihnya hidup seperti yang pernah ia lalui. Insya Allah. Nah, Mas Anop, kalau gitu saya izin dulu mau daftar ulang S2 dulu. Ya, silakan Kak. Izin ya, Mas? Ya. Masya Allah, ini nih pejuang langit. Yang namanya rezeki jalur langit itu memang nggak ada yang bisa ngira datangnya dari mana. Contohnya kayak Kang Wiguna ini nih. Dia berangkat dari seorang marbot masjid, alhamdulillah diberi keberkahan menjadi pedagang somai yang sukses. Dan sekarang bisa melanjutkan pendidikan S2 untuk mewujudkan cita-cita kedua orang tuanya. Saya berharap nih makin banyak orang seperti Kang Wiguna yang percaya akan rezeki jalur langit. Kalau begitu saya mau pamit dulu ya. Sampai ketemu di episode Jalur Langit berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.